dan tentu kita kita bisa lihat bahwa bagaimana sih kepedulian bangsa kita terhadap kesehatan. Itu ada satu yang menarik, itu dari konsumsi rokok. Kalau konsumsi rokoknya tinggi, berarti kepedulian kesehatannya kurang. Nah, ini ternyata bahwa Indonesia peringkatnya yang tertinggi ini Bapak Ibu. Di antara beberapa negara ASEAN, konsumsi rokoknya tinggi. Ya tadi kita singgung, banyak orang tua muda, anaknya masih kecil, dia pikir kebutuhan untuk sekolah, belum kuliah, itu kebutuhannya masih sedikit, malah orang tuanya yang sama istrinya, malah bapaknya dibebaskan rokok, untuk memelihara berbagai hal yang kurang penting ya. Misalnya ini ikut kayak klub-klub motor, klub mobil yang nggak perlu itu ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu bahwa kesadaran kesehatan di Indonesia itu masih jauh dari kurang. Baik Bapak Ibu, itu adalah gambaran nyata di masyarakat kita. Kenapa Indonesia tertinggal dibanding negara-negara ASEAN yang lain? Bahkan di antara 10 negara dengan rata-rata pertumbuhan tinggi badan optimal, Indonesia itu menempati urutan ke-6. Itu kan ironis. Di sini Bapak Ibu kita tentunya bukan hanya bercerita tentang masalah, bagaimana solusi yang terbaik. Baik, kita akan singgung bagaimana optimalisasi Golden Age ini dengan konsep Karnus. Sekali lagi kita ingatkan kembali bahwa kalau kita bicara kesehatan, sebenarnya tidak sulit Bapak Ibu. Di mana menurut Bapak Iwan Penny selaku foundernya konsep Karnus, simple. Yang penting seluruh sel tubuh kita atau sekian triliun sel yang ada di tubuh kita ini kita kasih makan, itu beres Bapak Ibu. Termasuk juga untuk hal masalah optimalisasi perkembangan fisik tadi. Dan konsep Karnus sekali lagi mengingatkan bahwa kalau kita bicara kesehatan, jangan pernah lupa dengan algoritma tubuh. Jangan pernah lupa dengan sel, dan jangan pernah lupa dengan manusia, itu ada hubungannya dengan alam sekitar. Dan di sini kembali lagi saya ingatkan bahwa manusia itu mempunyai fitur yang berbeda dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan atau binatang, dan dengan bakteri. Kalau tumbuh-tumbuhan, dia bisa makan atau mengambil makanan dari dalam tanah. Hewan itu bisa mengambil makanan dari tumbuh-tumbuhan yang masih mentah, yang keras, yang kadang-kadang beracun, dimakan pun sama hewan, enggak apa-apa. Tetapi manusia tidak bisa, Bapak Ibu. Manusia tidak bisa seperti tumbuh-tumbuhan. Kita mengambil makanan cukup dari dalam tanah, enggak bisa. Ini sudah disematkan oleh Yang Maha Pencipta bahwa tumbuh-tumbuhan itu diciptakan untuk manusia. Manusia boleh makan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, baik berupa buah-buahan, berupa ubi, berupa sayur, ataupun dari hewan, dari daging, dari telur, dan sebagainya. Ya, inilah yang sering kita singgung. Oh, berarti makanan manusia adalah ya makanan itu yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan dari hewan. Dan ini penting kita mengerti Bapak Ibu, karena kalau kita bicara tentang konsep kesehatan secara utuh, ya di sinilah akan berbicara supaya kita tidak terbelenggu ataupun kita tidak masuk lubang karena kesalahan sendiri. Hal ini kita sampaikan karena saat ini semua teknologi berkembang. Ada namanya food technology. Kalau tidak memakai rumusan konsep Karnus ini, food technology itu semakin tidak terkontrol. Makanya kenapa muncul ada makanan yang rasa ayam nggak ada ayamnya? Kenapa muncul minuman rasa apel nggak ada apelnya? Itu mereka nggak pernah berpedoman dengan konsep Karnus seperti ini. Dan apa yang terjadi di lapangan, Bapak Ibu, bahwa saat ini bangsa Indonesia yang masih belum sadar akan kesehatan, itu masih banyak yang mengandalkan obat. Jadi kalau
makan nggak begitu diperhatikan, tapi mereka nggak takut sakit. Alasannya kalau sakit ada obatnya. Dan yang terjadi apa Bapak Ibu? Ternyata pemakaian obat anti nyeri, obat MAH, obat antibiotik itu sudah lazim digunakan di masa anak-anak. Ini sangat riskan sekali Bapak Ibu. Kita tahu bahwa obat anti nyeri itu efeknya merusak lambung. Kemudian obat MAH itu mengganggu metabolisme. Antibiotik juga mengganggu metabolisme. Ini sebenarnya jangan sampai ini menjadi suatu kebiasaan, meskipun penting ya Bapak Ibu. Kemudian yang paling penting lagi apa? Yaitu menjaga metabolisme dengan menjaga pola makan yang benar. Dan kalau kita bicara tentang metabolisme memang luas. Artinya masyarakat itu harus sering diedukasi. Disinilah Bapak Ibu bahwa konsep Karnus itu tidak pernah berhenti ya untuk melakukan terus edukasi, mengingatkan dan mengingatkan gitu. Kesimpulan dari masalah Indonesia kenapa terpuruk dalam hal perkembangan tinggi badan Bapak Ibu. Ternyata bahwa dari pengamatan konsep Karnus, akibat pemakaian obat-obatan, akibat metabolisme yang kurang baik, itu menyebabkan anak-anak itu sudah terbiasa dengan kondisi darahnya itu pH-nya rendah atau asam. Kalau pH-nya di bawah 7,4, 7,35 berarti sudah asam. Ternyata pH asam ini merupakan salah satu kunci membuat anak-anak itu pertumbuhan tinggi badannya tidak optimal. Mengapa? Karena pada kondisi misalnya di dalam darah itu darahnya asam, tubuh itu akan mengkompensasi Bapak Ibu. Darah kalau asam akan menimbulkan banyak masalah, karena untuk jangka panjang bisa menyebabkan kanker misalnya. Maka tubuh mengkompensasi dengan cara menetralkan darah asam ini, dengan cara dia melepaskan kalsium. Padahal kalsium itu diperlukan untuk pertumbuhan tulang. Seperti yang dikatakan Bapak Iwan Beni, tulang itu terbentuk atas 3 komponen, yaitu kalsium, fosfat, dan kolagen. Nah, kalau kalsiumnya tidak ada atau kurang, ya pasti pertumbuhannya tidak optimal. Maka tidak heran bahwa anak-anak Indonesia itu hanya nomor 6 peringkatnya untuk tinggi badan seluruh ASEAN. Mengapa darah itu menjadi asam? Ini harus kita soroti Bapak Ibu. Ternyata bahwa kondisi darah asam atau yang disebut sebagai asidosis itu disebabkan banyak hal. Yang pertama karena masalah gangguan metabolisme ya, sehingga terjadi asidosis diabetes. Ini erat kaitannya dengan lingkungan yang buruk. Ternyata kalau lingkungan buruk tidak higienis, itu bisa menyebabkan berkembangnya virus. Virus ini salah satu yang menyebabkan anak-anak umur 10 tahun sudah terkena diabetes. Biasanya langsung diabetes tipe 1 itu. Kemudian yang kedua juga banyak orang tua yang tidak paham tadi. Dipikir yang penting anaknya senang, nggak nangis, diberikanlah minuman saset. Dan dari beberapa catatan ternyata anak-anak yang umurnya di bawah 15 tahun yang sudah terkena diabetes itu banyak. Nah, kalau sudah seperti ini pasti darahnya asam. Kemudian yang kedua yaitu asidosis laktat. Itu adalah kondisi kalau anak-anak itu sering kelelahan, kecapean, mungkin juga ada masalah, misalnya kayak ada gangguan jantung yang tidak diperhatikan ya, itu akan menyebabkan namanya asidosis laktat. Akibat kekurangan oksigen, darah menjadi asam. Kemudian yang ketiga, karena asidosis hiperkloremik, yaitu akibat kekurangan gizi kalau ini. Biasanya kekurangan bikarbonat. Kemudian yang keempat itu yang menyebabkan keasaman darah adalah asidosis tubulus renalis. Biasanya karena kerusakan ginjal karena autoimun. Sekali lagi ini juga hubungannya dengan lingkungan yang tidak higienis dan ketidaktahuan orang tua bagaimana mengkondisikan anak-anak ini supaya dalam kondisi yang kesehatan yang optimal. Kemudian yang kelima, akibat adanya asidosis respiratoris. Biasanya ada masalah dengan sakit asma dan hubungannya dengan gangguan pada hormon ya. Jadi masalah asam atau keasaman darah ini penting Bapak Ibu. Ternyata ini yang mungkin belum disoroti ya. Kenapa kok sampai sekarang program untuk stunting itu kok sepertinya jalan di tempat bahkan tidak ada berkembang ya.
Dan di sini Bapak Ibu bahwa kembali lagi kami ingatkan bahwa kuncinya adalah sel bisa makan, seperti yang disampaikan Pak Iwan tadi. Kalau seseorang itu bisa mengkondisikan bahwa di dalam tubuh anak-anak itu selalu tersedia nutrisi sel yang cukup, baik berupa glukosa, asam amino, asam lemak, kemudian ion, mineral dan vitamin yang ada di tubuh kita, di dalam darah, selesai Bu sebenarnya masalahnya. Tapi karena tidak ketahuan, karena berbagai masalah tadi, ya sangat sulit. Dan di sini Bapak Ibu, penyampaian kami hari ini memang cukup sederhana. Atau boleh dikata kita hanya bicara masalah kenapa Indonesia ketinggalan masalah pertumbuhan tinggi badan. Ternyata salah satu hal yang menyebabkan itu adalah ada dua, yaitu ketidaktahuan masyarakat bagaimana mengkondisikan anak-anak itu sehat optimal. Yang kedua, yang paling banyak mengganggu adalah karena anak-anak ini mengalami pH darah yang rendah atau asam, sehingga kalsiumnya banyak terbuang. Sebenarnya itu yang kita bahas pada hari ini, sangat sederhana. Dan untuk lebih mempermudah bagaimana supaya kita bisa mengkondisikan generasi kita ini mencapai kesehatan dan pertumbuhan yang optimal, kita coba dengan 9 kunci sesuai dengan konsep Karnus, yaitu yang pertama adalah edukasi orang tua dengan konsep Karnus. Ini penting, kenapa? Karena konsep Karnus itu mungkin satu-satunya konsep kesehatan yang hanya bicara tentang algoritma tubuh, tentang hubungannya dengan alam semesta, tentang hubungannya dengan makanan manusia yang sebenarnya itu apa. Itulah konsep Karnus yang pertama ya. Yang kedua, tentu kalau sudah mengerti konsep Karnus, nanti akan mengerti memilih makanan yang padat gizi itu apa, baik dalam hal jumlah, jenis, dan jadwal. Nah, ada satu makanan yang saat ini terlewatkan, itu adalah beras yang kaya akan bekatul. Kalau memang itu tidak bisa disediakan, kita ada beras Karnus. Dan yang ketiga, ini poin yang selalu penting sekali dan harus selalu dilakukan pada semua usia, yaitu adalah menjaga fungsi lambung selalu optimal. Dalam hal ini, kalau di usia golden age, 0-4 tahun itu jagalah lambungnya dengan optimal, kemudian di sisa itu hingga mentok di umur 20 tahun tadi, maka harus direkonstruksi lambungnya kalau ingin anak-anak remaja kita ingin tumbuh optimal. Dan yang keempat, menjaga kesehatan, mencapai kesehatan optimal ya. Saya kira itu otomatis ya. Ini ada 2 produk yang kita sarankan, yaitu Agisirel dan Algagire ya, untuk menjaga ini. Kemudian yang kelima, berikan ruang lingkup aktivitas fisik. Jangan sampai anak-anak itu hanya di kamar main HP saja. Nah ini sulit Bapak Ibu, termasuk saya pribadi. Sangat sulit. Sekarang zaman banyak main HP, ruang lingkup aktivitas fisik itu sangat kurang. Dan yang keenam tentu cukup tidur atau cukup istirahat. Ini penting. Yang ketujuh, mencegah jangan sampai anak-anak ini terjadi konstipasi, yaitu BAB-nya nggak lancar, itu juga mempengaruhi ya. Itu bisa kita tempuh dengan cara apa? Yaitu berikanlah makanan yang mengandung cukup serat. Kalau memang nggak bisa ya tambahkan fibrosik. Itu produk yang kaya serat ya. Kemudian yang kedelapan, tentu kita harus menjaga suasana hati. Kalau zaman era kita dulu ada kesalahan kita dibentak itu biasa ya. Tapi hasilnya apa? Generasi-generasi di bawah 80 tahun, di bawah tahun 80 maksudnya, itu tinggi badannya nggak optimal kan, mungkin karena sering dibentak dulu. Jadi menjaga suasana hati itu penting. Dan yang terakhir tentu kita berdoa untuk anak-anak kita supaya menjadi anak yang bisa tumbuh normal bahkan optimal. Yaitu penyampaian kami bagaimana menciptakan generasi yang hebat ya seperti itu. Dan tentu kalau kita bicara tentang teori, kita ada bukti ya Bapak Ibu. Ini sudah sering kita bahas, tetapi saya tandaskan lagi bahwa kalau tadi disinggung bahwa masalah tinggi badan itu dipengaruhi oleh ini ya, faktor kesehatan. Ternyata apa yang dilakukan percobaan konsep Karnus pada anak-anak ini hasilnya sangat nyata. Karena anak-anak yang mengkonsumsi produk-produk Karnus ini tingkat kesehatannya meningkat. Dalam arti bahwa faktor kesehatan positifnya meningkat meliputi apa?
kebugarannya, mereka merasakan bahwa badan lebih enteng, kemudian selera makan mereka bertambah, mereka lebih fokus, kemudian lebih mudah tidur. Nah, di sini akan memperkuat bahwa cukup tidur itu akan lebih mudah untuk mereka lakukan. Dan yang terakhir, emosinya mereka lebih stabil, tidak merasa tertekan, tidak mudah tersinggung dan sebagainya. Ini efek dari anak-anak yang mengkonsumsi produk dari Karnus. Kemudian kalau kita lihat bagaimana dengan ini keluhan yang muncul. Seperti diketahui tadi kita singgung bahwa kalau sering banyak kasus kesehatan, kasus banyak masalah kesehatan maksudnya, maka itu juga akan mempengaruhi tinggi badan anak-anak itu. Dan ternyata dari pemaparan di sini, setelah menerapkan konsep Karnus, itu keluhannya turun, Bapak Ibu. Jadi sering mengantuk, cepat lelah, susah tidur itu mereka bisa ditekan setelah mengkonsumsi konsep Karnus. Dan inilah bukti yang menyimpulkan bahwa benar bahwa apa yang kita sampaikan 9 kunci tadi itu benar, itu terbukti. Ternyata pada anak-anak yang menerapkan konsep Karnus itu masih mempunyai tinggi badan yang lebih, perkembangan tinggi badan yang lebih dibanding yang tidak menerapkan konsep Karnus. Jadi pada grafik ini yang warna hijau tua dan hijau muda itu adalah mereka yang menerapkan konsep Karnus, dan yang hitam itu adalah mereka yang tidak menerapkan konsep Karnus. Ternyata tinggi badannya mentok, tetapi untuk yang menerapkan konsep Karnus masih lebih, Bapak Ibu. Jadi dalam waktu 1 bulan masih bisa lebih 1 senti, itu luar biasa sebenarnya. Dan tentu semua ini masih belum sempurna dan masih harus terus disempurnakan karena penelitian ini perlu biaya, perlu waktu dan sebagainya. Itu Bapak Ibu penyampaian kami bahwa konsep Karnus sudah jelas terbukti bahwa untuk menciptakan generasi yang lebih berkualitas dengan tinggi badan, jangan sampai kita kalah dengan Malaysia, dengan Singapura. Ini adalah harapan yang sangat besar bahwa konsep Karnus itu bisa. Ya, saya kira seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu tentu sudah tahu semua. Kita punya pabrik sendiri, jadi kita berani ngomong zat-zat aktifnya di dalamnya itu sudah jelas isinya, yaitu itu saja, tidak ada campuran yang sifatnya sintetis. Seperti ada di produk AG Daily, kemudian Algati maupun Alga Kiri dan juga AG Sereal, semuanya adalah asli dari bahan alam dan tidak ada campuran perasa, pewarna maupun pengawet yang sintetis. Ya, itu penyampaian kami Bapak Ibu, sekali lagi sederhana, tetapi sangat sulit juga untuk dilakukan ya sepertinya. Dan mudah-mudahan presentasi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan ke Dr. Iswan. Baik, terima kasih Pak Sabto atas pemaparannya yang luar biasa, detail sekali. Seakan-akan itu ya, saya bisa menyimpulkannya bahwa ternyata luar biasanya konsep Karnus ini seperti mengawal kita ya, mengawal kita dari awal kita proses kehidupan itu sampai kita usia tua itu selalu dikawal ya, terutama dalam hal ini bahwa memastikan kondisi kita selalu mendapatkan asupan nutrisi terutama yaitu dengan adekuat ya, tentu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tadi itu penerapannya, tadi itu terakhir ya, bagaimana produk-produk nutrisi dari konsep Karnus senantiasa ada mengisi hari-hari kehidupan kita ya. Luar biasa ya Pak Sabto. Baik, untuk sahabat Karnus semua, mungkin ada yang ingin bertanya. Untuk kesempatan pertama, saya ingin berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya secara langsung atau resen, silakan. Sebelum saya nanti membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk.
Saya tanya, Pak. Oke, dari siapa ini? Saya Arjono. Oh, Pak Arjono, silakan Pak Arjono. Bertanya. Selamat pagi. Yang saya tanyakan itu tentang AK, alga kiri. Alga kiri kenapa diberikan untuk peninggian badan? Oh, siap. Kenapa kok? Karena mengingat alga kiri khususnya untuk sendi gitu, Pak. Makasih. Baik, Dokter Bosko ya. Dengan nama itu saya sampai kaget siapa, belum nggak ada namanya. Ya, selamat bergabung juga Dokter Bosko. Tadi pertanyaannya luar biasa. Ini ada pertanyaan Pak Sabto dari Dokter Bosko bahwa bertanya tentang kegunaannya alga kire dalam hal untuk ini ya, penerapan untuk mencapai pertumbuhan yang optimal pada anak-anak. Mengingat ya ini dari beliau ini bahwa fungsi utamanya AK untuk sendi. Ini silakan untuk dijelaskan Pak Sabto. Ya, terima kasih Dr. Harjono. Jadi apa yang kami sampaikan di atlet tadi dokter itu ada ininya dok. Nanti kalau dokter memerlukan nanti bisa kita sampaikan. Itu ada bukunya. Itu ada di Pak Angga, nanti bisa minta itu. Jadi kenapa alga kiri ditambahkan? Kalau kita bicara tentang pertumbuhan secara keseluruhan, memang semua harus dipikirkan dokter. Kalau misalnya anak itu hanya dikasih AG sereal, artinya fokusnya masih di lambung. Memang dengan perbaikan lambung kemudian diberikan gizi tambahan, itu secara teoritis itu sudah cukup sebenarnya. Tetapi mengingat waktu itu di penelitian kami, karena waktu itu kita hanya 1 bulan berjalan ya, karena biayanya cukup besar ya waktu itu. 1 bulan berjalan tentunya kalau kita mengandalkan nutrisi protein dari luar untuk diolah lambung baru jadi tubuh, baru jadi nutrisi sel maksudnya, itu mungkin terlalu lama. Akhirnya Pak Iwan waktu itu tambahkan AG-sereal dan alga kiri, karena di alga kiri itu kandungannya kolagennya tinggi, proteinnya tinggi dari whey protein. Memang selama ini yang disampaikan itu alga kiri untuk sendi, tulang, dan kulit. Tetapi kalau kita bicara tentang pertumbuhan tinggi badan, tentu membangun tulang itu memerlukan kolagen yang tinggi, memerlukan juga kalsium yang tinggi. Makanya alga kiri diberikan di situ, dokter. Mungkin di usia pertumbuhan, alga kiri itu bukan hanya untuk kulit dan tulang, tetapi juga untuk yang lain-lain, seperti jaringan ikat yang ada di dalam tubuh ya. Dan ternyata hasilnya pun juga lebih cepat tinggi waktu itu. Jadi seperti itu dokter jawabannya. Dokter Ihsan mungkin mau nambahkan ya. Baik. Nah, tadi sebagaimana sudah dijelaskan oleh Pak Sabto bahwa dalam proses pertumbuhan itu tentu diperlukan itu ya, nutrisi yang memang sangat diperlukan untuk proses pertumbuhan itu sendiri. Dan hal ini dikandung oleh AK ya, alga kire, yang merupakan produk nutrisi dari konsep Karnus yang memiliki kandungan kolagen yang tertinggi. Tentu saja untuk mengatasi permasalahan di lutut tadi, sebagaimana ditanyakan oleh Dr. Bosko tadi, adalah salah satu ya efek positif yang bisa diberikan oleh konsumsi AK secara teratur tentunya. Ya, karena memang masalah sendi adalah termasuk permasalahan di muskuloskeletal, terutama yang banyak diderita oleh para manula atau orang-orang dengan usia dewasa. Nah, tentunya juga tidak menutup kemungkinan untuk terjadi pada usia-usia pertumbuhan. Dan memang fungsi utama dari kandungan kolagen tadi sebagai protein utama ya, penyusun jaringan ikat tubuh.
ya, sebagaimana organ-organ tubuh kita semua juga tersusun atas kolagen, di mana memang kolagen itu kalau untuk muskuloskeletal, terutama di penulangan itu fungsinya memang seperti semen. Jadi yang merekatkan komponen-komponen tadi yang terkandung di dalam tulang itu seperti kalsium dan fosfat tadi itu supaya menjadi kompak gitu ya. Jadi kompak padat, nah, itu diperlukan faktor kolagen yang tepat tentunya. Nah, dari situ memang akan sangat itu ya, sangat penting sekali untuk pemenuhan faktor gizi tadi. Apabila itu bisa dipenuhi dengan asupan nutrisi dari makanan kita sehari-hari, itu tentunya baik sekali. Nah, dalam hal ini memang nutrisi dari konsep Karnus itu sebagai pelengkap ya. Apabila tujuan sebenarnya utama adalah memberikan motivasi kepada masyarakat tadi sebagaimana dijelaskan di pemaparan Pak Sabto tadi, mulai dari kita harus kondisikan kondisi organ yang penting terutama dalam hal ini lambung ya yang siap tadi dengan pemberian AG, kemudian makanan harus yang berkualitas dan mengandung kandungan gizi yang cukup seimbang. Tentunya ini juga bertujuan agar kebutuhan nutrisi dari tubuh kita, sel-sel tubuh kita bisa terpenuhi dari makanan. Nah, apabila dari makanan dirasa kurang adekuat misalnya, nah itu bisa dilengkapi oleh produk-produk nutrisi dari konsep Karnus yang memang sudah sangat siap sekali untuk langsung diolah oleh tubuh kita. Itu luar biasanya ya. Nah, begitu. Dokter kurang lebih untuk pertanyaan dokter tadi. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi, dokter? Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, untuk anak-anak dan remaja, pemberian AG sama AK itu dosisnya berapa, Pak? Oh, Terima kasih. dosisnya. Baik, silakan Pak Sabto untuk dosis sekarang. Baik, Dr. Jono. Dari pengalaman kami waktu nangani atlet itu rata-rata usianya waktu itu 10 sampai 17 tahun ya. Itu kita berikan satu hari itu 1 sampai 2 saset, tetapi 1 sampai 2 kali pemberian maksudnya. Tetapi dalam 1 kali pemberian tadi isinya setengah saset Algagul, setengah saset Algakire. Jadi setengah tambah setengah atau jadi 1 saset campuran itu diberikan 1 kali sampai 2 kali sehari. Kemudian itu diberikan sebelum atau bersamaan dengan makan tidak masalah. Hanya kalau yang untuk Algatinya itu diberikan 1 jam sesudah makan. Itu diberikan juga 2 kali. Untuk Algati 2 kali rata-rata. Itu untuk menjaga stamina mereka. Dan apa yang hasilnya apa? Ternyata anak-anak yang dikasih Algati 2 kali sehari, yang biasanya itu sering pilek, menurut pelatih mereka dikatakan mereka sering izin, Pak, karena sering sakit. Ternyata setelah kita berikan Algati ini 2 kali sehari, mereka jarang sakit. Bahkan ada yang sakit tipes pun waktu itu badannya tetap ya, bahkan cenderung kurus. Setelah konsumsi AG serial plus Algakire plus Algati itu naik berat badannya dan dia gemuk ya, jarang sakit, badannya tambah gemuk, kemudian performa ini fisiknya meningkat. Waktu itu kita melakukan cek namanya VO2 max, jadi dicek kadar VO2 max-nya, kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas ternyata meningkat. Jadi sehari 1 saset tapi campuran ya dokter. 1 sampai 2 saset itu campuran antara setengah saset Algagul sama setengah saset Algakire. Itu untuk 10 tahun ya. Kalau misalnya anak-anak di bawah 10 tahun itu bisa separuhnya, dengan catatan anak-anak itu sudah bisa makan nasi ya. Tentu kalau di bawah 2 tahun ya itu masih perlu kita pertimbangkan lagi. Jadi kurang lebih setengah saset atau campuran dari 1/4 saset Algakire sama 1/4 saset Algagul untuk anak yang antara 2 sampai 5 tahun itu. Kemudian Algatinya itu cukup setengah saset pagi, setengah saset sore. Ya itu
pengalaman kami seperti itu, Dok. Terima kasih. Ya, demikian dokter. Terima kasih, Pak Jadi Sabto. ya, jadi dosis pemberian untuk AK ya yang bisa diterapkan untuk anak-anak ya usia kurang lebih anak usia 10 sampai 12 tahun itu kalau diterapkan untuk dosis dewasa juga sudah bisa memenuhi, tapi dengan pertimbangan khusus tadi diberikan untuk tadi dosis setengah, tadi AT juga setengah ya Pak Sabto ya tadi ya. Iya. Itu tentu kalau usia-usia remaja udah menginjak 12 tentu sudah bisa diberikan dosis dewasa. Tentu karena ini produk nutrisi, range keamanannya cukup lebar, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang buruk ya. Selain manfaatnya juga insya Allah lebih bagus tentunya. Jadi tidak perlu khawatir, namun juga untuk anak-anak yang usia di bawah, terutama usia balita tentu ada penyesuaian dosis supaya juga tidak terlalu banyak dikonsumsi, tapi juga kurang lebih dosisnya setengah lah ya. Dari tadi yang sudah sampaikan mungkin dari dosis dewasa sudah diberikan untuk anak-anak yang terutama di bawah tadi 2 tahun atau 1 tahun mungkin bisa diberikan dosis seperempatnya atau nanti atas pertimbangan ya, atas pertimbangan kondisinya. Tentu tadi sudah tentu dengan pertimbangan paling baik kalau sudah itu ya mengkonsumsi makanan padat tentunya ya itu sudah bisa sebenarnya sudah bisa mulai dikonsumsi karena nutrisi karnus insya Allah aman ya karena memang cuma nutrisi-nutrisi yang memang pada dasarnya diperlukan oleh tubuh tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya cuma memang kita harus ada dosis anjuran gitu aja ya. Baik, ini menjawab sekalian pertanyaan dari ada Pak Senario tadi saya jawab sekalian bahwa untuk itu ya dosis untuk lansia ya lansia sebenarnya untuk lansia itu kalau misalnya ada pertimbangan kondisi khusus bisa disesuaikan dosisnya tapi pada dasarnya termasuk dosis yang dewasa dosis sesuai anjuran itu tentu saja kalau misalnya dosis awal tentu semua ya tidak hanya lansia saja tapi semuanya untuk dosis awal sebaiknya dengan dimulai dari dosis yang kecil dulu agar memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk bisa beradaptasi sehingga meminimalkan efek untuk terjadinya efek kejut di mana tubuh kita masih belum bisa beradaptasi dengan pemberian untuk produk-produk konsep karnus dan itu juga bisa terjadi untuk semua hal sebenarnya bukan hanya produk dari konsep karnus. Minum obat pun itu selalu dengan dosis yang rendah dulu ya dimulai kemudian disesuaikan. Jadi pada prinsipnya seperti itu. Untuk keperluan entah itu terapi, untuk keperluan untuk penambahan nutrisi apapun itu jadi dengan aturan seperti itu. Begitu Pak Naryo kurang lebihnya. Terima kasih. Bisa menjawab. Ya, saya kali ini mungkin akan beralih. Saya tambahkan dulu, ya, Dr. Iswan, ya. Yang menambahkan jawaban untuk Pak Naryo, Anji. Ya. Alga kiri untuk lansia. Jadi gini, Pak Naryo, bahwa pemikiran utamanya karena di dalam alga kiri itu mengandung dextrose. Dextrose itu gula. Maka untuk orang tua yang ada bawaan penyakit diabetes, yang ada bawaan ini ya kolesterol tinggi, itu memang hati-hati dengan alga kiri. Selama metabolismenya belum sempurna itu hati-hati. Misalnya orang yang kolesterolnya tinggi sehingga terjadi darahnya itu terhambat. Kalau misalnya langsung diberikan alga kiri seperti dosis normal, itu nanti sumbatannya semakin bertambah, Pak. Makanya di ini ya salah satu seperti yang disampaikan di PSDK itu tolong diperhatikan antara kalori yang masuk dan kalori yang keluar. Sebenarnya di situ kuncinya. Nah, orang tua itu biasanya kan gerakannya kurang,
Tapi kebutuhannya yang bertambah. Makanya kalau misalnya mau mengkonsumsi alga kire itu tolong jangan sampai makanan itu kalorinya berlebihan. Kalau alga kire memang diperlukan, berarti kalori yang lain dikurangi. Misalnya biasanya makan beras karnus sepertiga, kemudian ada camilannya dan sebagainya lah. Kalau ditambahkan alga kire, otomatis kemungkinan beras karnusnya sama camilannya itu dikurangi supaya kalorinya yang penting sepadan dulu, Pak. Tapi kalau misalnya orang tua ini tidak ada gangguan metabolisme, nggak ada diabetes, nggak ada hiperkolesterol, silakan dengan dosis lazim bisa. Ya itu terus, terima kasih. Terima kasih Pak Naryo. Baik, jadi yang perlu diperhatikan memang kondisinya ya, dengan kondisi normal sih oke, tapi dengan kondisi semua, saya kira semuanya ya, tidak lansia saja, dengan kondisi gangguan metabolisme pasti ada pertimbangan khusus ya, karena mengingat komposisi alga kire juga mengandung dextrose di situ yang memerlukan pertimbangan khusus tentunya ya. Baik, saya akan berlanjut untuk membacakan chat yang sudah masuk di sini. Nah, ini dari Bu Sasturi ya, Bu Sasturi. Ya. Baik, apa kabar Bu Sasturi? Dan terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah produk mana yang paling efektif untuk mengurangi keasaman darah pada anak yang sudah mempunyai riwayat tersebut. Riwayat maksudnya riwayat apa ini? Bu Sasturi bisa dengan mengurangi anak yang sudah mempunyai riwayat keasaman darah. Apakah memiliki riwayat keasaman darah? Kita juga memang kalau itu ya langsung untuk kita mendiagnosa dengan riwayat keasaman darah memang tidak lazim ya. Jadi itu suatu kondisi yang tadi menjadi analisa tadi mengapa kondisi-kondisi yang timbul ya gangguan pada anak-anak terutama tadi itu disebabkan oleh umumnya ya, diduga oleh keasaman darah ya. Dengan analisa seperti itu. Jadi kalau kondisi riwayat keasaman darah itu memang kondisi yang tidak lazim memang. Apa kondisinya apa? Misalnya apa? Kelainan apa yang sudah diderita oleh anak itu? Mungkin bisa itu Bu Sasturi. Apa yang dimaksud ini? Bisa di open mic? Bu Sasturi? Atau Pak itu, Pak Sabto sudah bisa menangkap ini maksud pertanyaannya ya? Kalau tadi kita singgungkan keasaman darah itu karena banyak hal ya, karena gangguan metabolik, karena kekurangan zat tertentu, kurang oksigen dan sebagainya. Ya tentunya untuk lebih meminimalisir itu kalau kita langsung pukul rata aja ya. Nggak usah nunggu kasusnya apa ya. Yang penting ya silakan Mas Sabto. Yang penting kesehatannya kita optimalkan aja. Kesehatannya kita optimalkan yaitu dengan langsung aja dengan 9 kunci tadi. Dan memang yang produk yang paling banyak berperan di sini adalah memang AG Cereal sama Algati terutama. Jadi dua hal ini kalau sudah bisa diterapkan dari anak-anak yang 2 tahun ke atas, itu akan semakin memperkecil terjadinya keasaman darah. Jadi Algakul, terutama Algakul, Algati, tambahkan lagi alga kire untuk pemenuhan supaya gizinya itu cukup. Ya 3 itu sebenarnya produknya, Algakul, alga kire, Algati. Itu udah terus, Man. Oke, jadi apapun permasalahannya memang kita itu bertugas untuk memaksimalkan apa ya yang harus kita lakukan untuk bisa mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan buah hati kita ya. Tentu di sini apabila sudah memiliki riwayat sebelumnya apapun itu, nah tentu saja yang harus kita lakukan sekarang bagaimana untuk bisa
memperoleh kondisi kesehatan yang paripurna, yang prima, yang optimal ya. Bagaimana? Ternyata menurut konsep Karnus, kita harus menerapkan untuk nutrisinya ada terapkan tadi itu pola hidup sehat konsep Karnus seperti sudah diterapkan tadi oleh Pak Sabto 9 langkah tadi. Nah, tentu jangan lupa untuk asupan nutrisinya adalah diterapkan untuk agi sereal ya terutama untuk bisa yang terutama untuk memaksimalkan potensi dan fungsi lambung, kemudian algati ya tentunya agar memang nutrisi yang sudah diperoleh, diproduksi oleh lambung itu bisa terdistribusikan dengan baik di seluruh sel-sel tubuh daripada si anak dan juga jangan lupa untuk memberikan nutrisi tambahan untuk pertumbuhannya dan perkembangannya dengan penambahan alga kire tentunya semakin mantap ya. Nah, demikian Bu Sastri, semoga bisa membantu. Ya, saya berikan kesempatan untuk penanya yang lainnya. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum Pak. Ya, baik, silakan Bu Yarli. Iya saya nih maaf nggak nyalain video ya soalnya lagi di kamar lagi kumat asam silakan. lambungnya. Ya. Gini saya kan udah konsumsi Alga Gold itu hampir 7 box ya malah ya. Tapi memang terakhir agak membaik. Tapi pas 2 hari ini kumat lagi. Memang prosesnya lama ya Pak. Maksudnya untuk kita sembuh benar-benar itu harus berapa box, harus berbulan-bulan ya. Karena kok saya masih suka kambuhan gitu kalau misalnya stresnya meningkat sama sedikit aja makan gorengan langsung kumat lagi. Saya bilang udah hampir habis 7 box kok saya belum sembuh benar gitu. Gimana Pak ya? Ya, baik, ini pertanyaan yang bagus sekali Pak Sabto dari Bu Yalini yang beliau sendiri sudah mengkonsumsi agi sereal ya, sudah 7 box ini. Tetapi menurut beliau apa beliau merasakan tadi beban pikiran yang sedang melanda itu dia merasakan gangguan pada lambungnya itu kumatnya timbul lagi. Nah ini beliau bertanya ini mau sampai kapan ini konsumsinya berapa lama untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Silakan Pak Sabto. Baik Ibu Yardini, Ibu ini sebenarnya apa yang Ibu alami ini juga saya alami Bu. Saya 35 tahun itu menderita gangguan lambung, nggak bisa sembuh-sembuh. Waktu itu nggak tahu berapa juta ya kalau saya habis keluar duit untuk beli obat itu. Bahkan dirawat di rumah sakit juga pernah. Tapi nggak pernah kunjung sembuh. Nah, kemudian dari beberapa literatur yang saya baca itu konsep Karnus itu yang paling masuk akal. Jadi lambung itu bukan menyalahkan asam lambung, tetapi yang penting dinding lambungnya itu harus kita rekonstruksi, baru ada asam lambung sebanyak apapun tidak masalah. Karena memang kalau dinding lambungnya ini sudah bisa kita rajut kembali, itu akan lebih kuat. Gitu ya. Nah, di sini harus kita bedakan, Ibu, bahwa memelihara asam lambung itu jangan berpikiran, oh sudah habis 5 kotak sembuh, habis itu tidak dilakukan apa-apa lagi, jangan seperti itu. Jadi mungkin kalau dalam analoginya banyak orang yang salah. Dipikir menyembuhkan gangguan lambung itu kayak mengecat tembok. Begitu ngecatnya selesai, sudah stop. Oh temboknya sudah bagus. Nanti kira-kira berapa puluh tahun lagi baru dicat lagi. Nggak seperti itu Ibu. Karena bedanya kalau tembok itu kan benda mati. Nah, lambung kita ini benda hidup, Ibu. Ada ujung-ujung sarafnya ada. Artinya kalau kena asam lambung dia bisa sakit. Nah, karena mengingat bahwa lambung ini letaknya itu juga sangat strategis ya, bahkan semua makanan, semua apa lewat dari situ. Jadi memelihara gangguan lambung itu sebenarnya nggak ada habisnya, Bu. Hanya bedanya gini, ada namanya masa treatment dan ada masa maintenance.
sebenarnya kalau kita sudah mengerti ini dari kecil, tidak perlu biaya mahal Bu untuk memelihara lambung itu. Yang penting rutin makan teratur, tidak menunda makan, lambung kita pasti akan bagus terus. Kemudian juga tidak mengonsumsi obat-obatan anti nyeri, itu pasti lambung kita akan bagus. Nah, kenapa saya bercerita bisa mengatakan seperti itu? Dulu waktu kecil saya kena sakit asma. Saya minum obat anti nyeri itu setiap hari itu selama lebih dari 5 tahun, Ibu. Akhirnya lambung saya hancur. Nah, ternyata di umur-umur remaja sampai mungkin sekitar umur 50 tahunan ya, itu dengan pengobatan yang ada, diberikan obat penetral lambung, dengan obat yang menghambat asam lambung, itu nggak pernah selesai, bahkan tubuh kita semakin digerogoti waktu itu. Dan karena saya yakin konsep Karnus bisa, saya langsung mempraktekkan menggunakan AG Cereal. Dan saya juga seperti Bu Yarlini, kok nggak sembuh-sembuh ya, seolah-olah gitu. Dan ternyata karena nggak ada jalanan ya saya jalani aja minum AG Cereal. Ternyata setelah 6 bulan itu sudah baru merasakan efeknya, yaitu kambuhnya sudah jarang, kemudian badan saya semakin bisa membaik ya, jadi lebih proporsional. Kalau dulu kurus, sekarang udah lebih berisi gitu ya. Dan ternyata setelah saya pahami dari penyampaian Pak Iwan bahwa lambung itu adalah organ yang paling banyak terzolimi. Selama kita hidup, lambung itu kita pakai setiap hari, setiap saat. Artinya kerusakan itu bisa terjadi juga setiap saat. Dari sinilah bahwa kalau kita sadar, maka menjaga lambung, mengobati lambung itu bukan hanya, oh saya habis 5 kotak selesai, enggak. Mengobati lambung itu ya berarti melakukan suatu tindakan yang terus-menerus seumur hidup. Nah, terus kalau orang nanya gini, wah berarti kalau beli AG Cereal terus ya kamu dong yang untung. Kan mesti ada yang ngomong gitu ya. Saya sendiri waktu itu juga berpikiran gitu. Tidak, Ibu, bahwa untuk treatment itu dosisnya memang agak sering ya, sehari minimal 2 kali. Tapi kalau sudah mencapai level sudah membaik dalam arti bisa kambuh lagi pasti, Bu, karena lambung kita ini benda hidup ya, dan dinamis. Nah, itu tentu ada namanya proses maintenance. Kalau dulu sebelumnya 1 bulan, 1 hari 2 kali sehari, AG Cerealnya, kemudian AGAT-nya 1 kali, atau 1 bulan saya mungkin habis 2 kotak. Ya untuk sekarang maintenance saya cukup nggak banyak, cukup 1 kotak sudah cukup, bahkan 2 kotak bisa untuk 2 bulan. Seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa tidak ada berhentinya ya untuk menjaga gangguan lambung itu. Dan yang penting tolong jangan berpikiran juga bahwa oh AG Cereal sama Algati ini obat untuk gangguan lambung. Jangan seperti itu. Kalau kita berpikiran obat berarti kan rasa nyerinya hilang. Nah, kita mudah dipermainkan di situ. Kalau kita hanya berpedoman pada oh sakitnya hilang berarti obat itu cocok. Wah, itu salah kaprah. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang metabolisme, kita bicara sistem. Kita hanya fokus di nyerinya hilang, sembuh. Itu nggak akan selesai, Bu. Dan seperti ditemukan di kasus-kasus yang sering kita tangani, orang-orang yang sakit diabetes misalnya. Ternyata itu gangguan lambungnya terus terjadi. Dan itu begitu kita kontrol dengan konsep Karnus, diabetesnya pun juga membaik. Ya, itu Dr. Iswan. Memang perlu filosofi yang dalam untuk memahami masalah lambung ini. Terima kasih. Baik. Mari saya tambahin dikit Pak ya. Ya, silakan. Ya. Bu. Saya sih nggak keberatan, maksudnya memang mau berencana minum terus kalau memang itu memperbaiki semuanya lambung dan pencernaan dan sirkulasi darah. Maksud saya gini, saya pengen hidup seperti dulu lagi yang bisa makan apa aja, terus yang bisa pokoknya nggak dibatasin ini, dibatasin itu. Kalau konsumsi AG akan terus nggak masalah gitu. Cuman kapan saya bisa lagi hidup normal, makan seperti dulu lagi, bisa makan mie ayam, bisa makan ya gitu-gitu loh Pak, maksudnya apakah setelah 6 bulan apa bagaimana gitu. Bagaimana nih Pak? Keinginannya Ibu ini kalau manusiawi sekali.
Ya ini jadi saya senang sekali kalau Ibu ada harapan seperti itu ya. Saya pribadi sampai sekarang masih terus mengkonsumsi AG Cereal sama Algati. Ini bahkan udah mau masuk tahun ke-8 ya. Membaik itu di 6 bulan pertama membaik, kemudian saya jaga, Bu. Yang penting adalah pada waktu maintenance itu menjaga. Jangan buru-buru, Bu. Bahwa kalau sudah membaik, saya mau makan ini kesukaan saya. Lah, kesukaan itu tolong Mas Raffi. Kesukaan itu juga tolong juga dipikirkan. Apakah tubuh kita kuat menanggungnya atau tidak. Misalnya kita suka makan pedas. Kita makan pedas misalnya. Lah, kalau dipaksakan pedas tapi lambungnya rusak ya jangan dulu. Dan pengalaman saya setelah mengonsumsi AG Cereal selama ini, saya bisa makan pedas, Bu. Bisa makan bebas, makan durian bisa, bahkan gula darah saya normal, kemudian makan daging, apapun tidak masalah. Tetapi tetap harus dibatasi. Dan kalau sudah terkena gangguan lambung, ini bukan mengecilkan hati ya, Bu. Itu sudah cacat, Ibu. Lambungnya cacat. Artinya kalau kita ingin seperti dulu lagi, persis ya nggak bisa. Kecuali ada mujizat Ibu. Betul-betul ada karunia Tuhan, mungkin Ibu bisa setiap hari sukacita yang cukup, lebih dari cukup. Mungkin Ibu bisa seperti itu. Tetapi secara teoritis kalau lambung itu sudah sakit, itu sudah cacat. Nah ini ada Dr. Haryo ini. Dr. Haryo gabung ini. Seperti itu Bu hari ini, bahwa jangan pernah berhenti, memang itulah hidup. Manusia hidup itu dinamis dan juga organ tubuh kita ini juga hidup, tentu juga ada up and down. Kalau kita ingin seperti dulu lagi ya, saya juga nyesel Bu, kenapa saya nggak mengenal konsep Karnus semenjak masih SD. Oh iya deh Pak. Iya, seperti itu Ibu. Ya minimal nanti saya maksudnya nggak dibatasi kayak sekarang kan bener-bener makan mie ayam langsung mual, makan pedas langsung asam lambung naik, maksudnya sekali-sekali nanti bisa mati gitu loh Pak. Iya, boleh Bu. Nanti kalau sudah agak mendingan, kalau makan mie ayamnya jangan langsung banyak, sedikit-sedikit dulu Bu. Oh Itulah iya. ujian kita di situ Bu. Iya. Mungkin kalau dalam bahasa manusianya, kalau Tuhan bisa ngomong ke manusia, kamu kan dulu udah tak kasih enak. Sekarang ya tolong dikontrol lah. Toh nanti kita semakin umurnya semakin lebih, itu kan tidak bisa seperti kebiasaan makan waktu masih muda. Ya, oke Pak, makasih Pak Sabto. Iya, terima Ya, kasih Bu. terima kasih ya tadi. Jadi memang begitu Bu Yarlini. Jadi yang paling penting itu bukan hanya kasus ini saja ya, tapi semua kasus ya. Dimana bagi para penderita yang sekarang sedang menderita penyakit tertentu, itu maka yang paling penting diterapkan adalah sebenarnya itu pola hidup sehat. Ya, termasuk dari pola menu makanan kita sehari-hari. Mengacu dari situ, karena apa? Belum tentu apa yang sudah kita lakukan yang dulu-dulu yang merupakan kegemaran kita, apapun itu adalah suatu hal yang baik untuk kesehatan kita. Nah, sekarang ini adalah momen di mana kita memang harus pilih-pilih ya ke depannya, apapun itu. Jadi mengajak konsep Karnus sendiri adalah prinsipnya mengajak kita untuk pola hidup sehat. Makanan apa sebenarnya yang memang baik buat tubuh kita. Kalau makanan itu beresiko ya untuk tubuh kita, apapun itu, baik dari bahan makanannya yang memang kurang baik ataupun bahan itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik bagi tubuh kita, maka kita juga harus berpikir ulang dan memiliki kesadaran untuk lebih memilih dalam keadaan sehat daripada untuk melakukan hal-hal ataupun makan makanan yang kurang sehat lah, istilahnya begitu. Makanan pedas, mie ayam yang berlemak-lemak itu harus diperhitungkan tentunya ya demi kita sendiri. Jadi meskipun nanti katakanlah dengan penerapan konsep Karnus ini sudah baik, saya anjurkan dan saya sarankan bagi siapapun itu untuk lebih ke memiliki pola hidup yang sehat dalam hal apapun.
dalam aktivitas sehari-hari, ya pekerjaan, olahraga, pola istirahatnya, manajemen stres kita ya. Tadi juga berkaitan kan bagaimana kita supaya jangan terjebak ke dalam suatu permasalahan yang menjadi beban yang tidak terselesaikan sampai akhirnya membuat masalah kepada tubuh kita yang kita namakan psikosomatik ya. Nah, itu juga berbahaya. Jadi harus diterapi termasuk dalam pola hidup sehat konsep Karnus, termasuk pola makanan atau pola minum makanan sehari-hari yang kita pilih. Tentunya lebih bijak. Saya rasa seperti itu, Bu Yarlini. Ya, di sini juga sudah bergabung Dr. Haryo. Selamat datang Dr. Haryo. Mungkin Dr. Haryo punya pandangan ini Ya, gini. untuk kasus seperti ini, Dr. Haryo. Silakan. Ya, terima kasih Pak Iswan. Jadi saya udah bergabung dari tadi, saya dengerin dari tadi, menarik memang ya. Jadi untuk Bu siapa tadi ya? Bu Bu Yarlini ya. Yarlini. Bu Yarlini ya. Yang masalah kok sudah berapa bulan minum masih belum baik. Itu ibaratnya kita ini kan memperbaiki kondisi tubuh ya. Jadi lambung itu tetap kita pertahankan keasamannya. Jadi jangan sampai lambung itu netral. Nah, hebatnya lambung itu kalau kita kita dalam praktikum di Karnus itu kita suruh megang asam ya, asam yang kita ibaratkan asam lambung dengan pH di bawah 5, itu tangan kita terbakar. Bu, tangan kita terbakar, melepuh. Tapi ciptaan Allah ini luar biasa, ciptaan Tuhan luar biasa. Dia tiap hari dengan kondisi lambung yang kondisi asam ya, kondisi asam dia bisa dengan kondisi asam dia mengolah semua makanan yang masuk, semua zat yang masuk diolah tanpa dia terjadi suatu masalah. Nah, karena pola hidup yang salah, akhirnya lambung ini menjadi luka. Jadi saya sering mendapat pasien mengatakan bahwa dok saya kena asam lambung loh. Berarti selama ini tidak punya asam lambung kok bisa kena asam lambung. Hebat ya. Nah, kan gitu. Nah, jadi asam lambung itu tetap kita perlukan. Jadi Ibu selain mengkonsumsi alga gold, alga tea, kita juga harus merubah kondisi tubuh, posisi tubuh kita, kondisi tubuh kita. Jadi jangan makan yang satu pedas ya, atau yang membuat asam lambung menjadi berlebihan. Jadi misalnya tape ketan nangka. Tape ketan nangka termasuk yang dibuat dari bahan-bahan itu. Jadi jadah, lemper, wajik, onde-onde, gudeg. Itu akan meningkatkan asam lambung kita. Jadi asam lambung kita akan lebih banyak sehingga lambung jadi luka, terjadi iritasi. Kemudian kita juga menghindari makan yang dingin-dingin, minum yang dingin-dingin, minum dingin-dingin. Air es dan macam-macam itu juga menurunkan kondisi tubuh kita, menurunkan kinerja lambung jadi lebih berat. Kemudian juga yang penting saat ini yang banyak sekali terjadi adalah setelah makan kita tiduran. Baru makan minum 15 menit kita tiduran. Itu pasti akan terjadi asam lambung yang akan naik sehingga biasanya akan terjadi panas ya, atau panas di dada dan macam-macam. Nah ini yang harus kita hindari. Betul-betul kita hindari supaya rekonstruksi lambung yang dilakukan oleh alga gold itu betul-betul bisa terlaksana atau bisa terpenuhi dengan baik. Rekonstruksi tersebut akan terjadi secara maksimal sehingga lambung kita bisa mendekati sempurna seperti sedia kala. Jadi nanti kalau kondisi sudah sempurna, sudah baik, sudah tidak ada gangguan sama sekali, itu insya Allah Ibu mau makan mie ayam dan macam-macam boleh, tapi jangan berlebihan Bu ya, jangan berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu juga nanti akan menghasilkan sesuatu yang kurang baik. Jadi kayak Pak Sabto tadi bilang ada suatu mujizat. Memang Allah akan memberikan suatu mujizat kalau kita akan bekerja dengan baik. Jadi biasanya yang saat ini terjadi termasuk pada diri saya sendiri itu adalah dalam 2-3 bulan sudah mulai adanya keperbaikan dari fungsi lambung kita. Jadi mulai gangguan-gangguan lambung sudah mulai jarang terjadi meskipun kadang-kadang tetap ada dalam 1 bulan itu ada 1-2 kali, tapi frekuensinya sudah tidak seperti dulu lagi. Nah, memang kadang-kadang yang jadi masalah itu adalah taat dan patuh kita. Taat dan patuh kita. Jadi saya selalu mengatakan pada pasien saya untuk taat dan patuh. Terutama dalam mengkonsumsi produk Karnus, kita harus taat dan patuh. Taat dan patuh yang bagaimana? Taati aja aturan yang kita gunakan, yang ada.
aturan dari Sang Pencipta, bagaimana kita makan, bagaimana kita hidup, atur itu taati. Kita patuhi semua aturan-aturan yang ada dalam konsumsi produk-produk Karnus. Jadi misalnya untuk pertama kita separuh-separuh dulu, separuh dosis dulu, diminum airnya dulu. Untuk yang dengan kasus GERD atau kasus asam lambung yang tinggi ya, yang gastritis kronis, itu kita lakukan itu. Jadi kita harus betul-betul bertahap, Bu, betul-betul bertahap supaya semuanya bisa menjadi baik. Jadi insya Allah kalau kita bertahap, kita aturi, kita taat, kita patuh, biasanya dalam 2-3 bulan akan terjadi perbaikan. Meskipun kadang-kadang ada kambuh-kambuh lah. Kalau kambuh-kambuh begini kita harus introspeksi diri juga. Di mana sih kok bisa kambuh? Gimana sih kalau kok saya merasa enggak apa-apa kok bisa kambuh? Itu saya awal dulu saya alami begitu. Jadi saya sudah baik, sudah loh kok kambuh ya? Padahal aku minum kayak gini, saya tahu. Nah, disitulah saya ikut. Oh, ternyata pemicunya saya minum air es. Oh, ternyata pemicunya saya makan tape. Nah, ini harus kita evaluasi. Jadi mungkin kalau Ibu bisa mengevaluasi kenapa kok sampai habis berapa box masih belum ada perbaikan, coba dievaluasi. Paling tidak nomor 1 adalah pola makan. Kalau sudah kita punya gastritis atau gastritis kronis terutama, itu jam makan harus kita atur, Bu. Jadi jam makan jam 7 pagi kita makan, jam 1 makan berat, Bu ya, maksud saya makan nasi. Jam 1 kita makan nasi, jam 7 malam kita makan nasi. Di antara makan nasi ini atau makan berat ini kita ada snack. Biasanya kalau saya snacknya pisang atau pepaya. Jadi jangan sampai lambung itu langsung turun, habis naik lagi, habis naik. Jadi kondisi asam lambung itu stabil terus. Nah, di situ nanti akan terjadi perbaikan yang memang luar biasa, kita tidak akan menyangka, kok cepat ya. Nah, tapi kalau kita masih meskipun kita konsumsi agak tea, berbok-bok, kalau kita pola hidup kita belum kita perbaiki, ya akan sembuh, tapi nanti prosesnya akan lebih panjang. Jadi coba mari kita sekarang, semua saja termasuk diri saya, untuk peringatan bagi diri saya, untuk kita taat dan patuh pada aturan yang ada. Kalau kita sudah taat dan patuh pada aturan yang ada, insya Allah semuanya bisa menjadi baik. Oke, demikian Pak Iswan. Pak Sabto, monggo dilanjut. Terima kasih, Dr. Aryo. Baik, terima kasih Dr. Aryo atas asupannya. Semoga juga bisa memberikan itu ya. Jadi masukan dan inspirasi buat kita semua, terutama bagaimana kita menjalani hari-hari dengan terutama tadi yang memiliki gangguan pada lambung. Betul, memang harus kita memperhatikan banyak hal ya, tidak semata-mata diterapkan minum ini kemudian jadi sehat, jadi hilang, kemudian bisa melakukan hal-hal yang di masa lalu menjadi kegemaran kita dengan bebas. Mungkin kita harus merubah mindset seperti itu dan mulai menata ulang mindset kita untuk kedepannya, untuk memiliki mindset yang benar terutama. Ini penting sekali ya diperhatikan, karena dari apa yang ada di pikiran kita itu insya Allah kita juga bisa menjalani hari di kedepannya dengan aman tentunya, dengan kondisi kesehatan yang lebih prima tentunya ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, dari Irian ada itu. Dari Irian tadi untuk anak susah makan. Oh ya, bentar. Oh ya, ini dari Pak Mahmudi. Ini ada pertanyaan. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Mahmudi Kiron yang jauh-jauh lokasinya, tapi bisa bergabung dengan enak ya, karena dekat, karena bantuan dari teknologi tentunya. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana menerapkan konsep Karnus untuk anak-anak yang susah makan, karena kebanyakan anak-anak usia 4-10 tahun itu susah makan. Nah, ini mohon pencerahannya. Gini gimana ini Pak Sabto untuk anak-anak yang susah makan? Ya, ini menarik ini. Ya, terima kasih Bapak. Jadi susah makan itu parameternya ada 2. Parameter yang pertama, kalau gula darahnya itu, nah ini sesuai dengan algoritma tubuh ya. Algoritma tubuh mengatakan bahwa kalau gula darah kita ini di atas lebih dari angka, katakan aja di atas 120 misalnya gula darahnya, itu pasti nggak lapar. Itu yang poin pertama. Poin yang kedua,
kalau ada rasa lapar, kemudian tidak segera makan, maka rasa lapar itu hilang. Jadi susah makan itu poinnya adalah bagaimana menciptakan rasa lapar dan pada waktu lapar segera makan. Itu yang tindakan yang paling cepat harus segera dilakukan. Nah, kalau menanggapi yang poin pertama tadi, kenapa kok gula darah tinggi? Kita sering lihat anak-anak itu misalnya jam makannya jam 12 siang jam makan. Tetapi tanpa sepengetahuan kita, anak-anak itu sering jajan, beli permen, beli es, atau sesuatu yang manis, ya pasti nggak lapar. Pasti nggak lapar, karena begitu dia konsumsi permen, pasti gula darahnya naik. Pasti di atas 120 itu. Nah, kalau gula darahnya di atas 120, pasti nggak akan lapar. Kecuali kalau yang waktu jajan itu yang dimakan itu makanan yang asin atau yang agak pedas. Nah, itu rasa laparnya akan muncul. Tapi ingat, kalau terlalu pedas juga nanti lambungnya rusak. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu rasa lapar muncul ya segera makan. Nah, itu orang tuanya harus tanggap. Jangan sampai si anak ini sudah masuk, habis main, masuk ke rumah, masakannya belum ada, ibunya males misalnya main WA-an, nggak masak-masak, lu sudah jam 12 belum masak, anaknya akhirnya rasa laparnya hilang, nggak jadi makan. Nah, kalau misalnya seperti itu terjadi, bisa kita siasati dengan dikasih snack yang sehat ya tentunya, misalnya kayak kedelai atau kacang yang agak asin, baru setelah itu, tapi jangan banyak-banyak. Habis itu baru disiapkan makan. Itu Dr. Iswan. Memang untuk masalah anak-anak yang nafsu makan kurang ya, kalau dilihat dari orang tuanya ya, itu memang menjadi masalah sehari-hari ya Pak Sabto. Untuk banyak yang disuruh makan itu susah, bahkan disuruh makan ya, nggak disuruh kerja atau apa, suruh makan kan enak ya, itu susah. Menunya juga sudah enak, tapi kenapa kok nafsu makannya tidak ada ya, nafsu kok susah sekali makan. Ya, memang memerlukan usaha ekstra ya bagi para orang tua untuk bisa memotivasi anaknya untuk terutama memiliki pola hidup yang tepat tuh ya untuk makan. Nah, mungkin juga orang tua juga harus bisa selalu mengupdate ya, menambah ilmu-ilmu bagaimana pola asuh tentang anak itu. Kadang-kadang juga banyak orang tua nggak peduli ya tentang masalah itu ya. Mau makan nggak makan pokoknya sudah tak siapkan. Tentu kasihan anaknya itu ya. Ya tentu menjadi tanggung jawab bagi orang tua juga bagaimana untuk bisa memberikan yang terbaik buat anak. Ini kalau mau diteruskan. Izin Pak Iswan, saya tambah sedikit masalah. Silakan Pak Dokter. Ya. Jadi begini, selama ini pengalaman saya, kebetulan pasien saya mayoritas anak-anak saja. Jadi anak usia 4-10 tahun, bahkan 3-10 tahun memang susah untuk makan, itu psikologis. Jadi mereka sudah bisa bermain, mereka asik dengan mainnya. Nah, di sini kita harus punya pola, orang tua harus punya pola bagaimana membiasakan anak untuk jam makan, jam istirahat itu ada. Jadi biasanya sekarang kita ambil contoh, anak sudah bisa bersepeda, dia lupa dengan waktu, dia lupa dengan makan, dia asik dengan sepedanya. Nah, ini psikologis. Jadi nanti orang tua, ayo makan, nah ayo makan, nanti dulu lagi asik naik sepeda. Nah, ini juga butuh perhatian orang tua yang lebih, terutama di kota-kota besar ya. Kota-kota besar itu anak sekarang bukan anak orang tua, tapi anak ART, anak asisten rumah tangga. Jadi dalam bulan Januari ya, Desember Januari kemarin, saya dapat pasien kebetulan tumbuh kembang agak terhambat. Itu saya tanya pada waktu orang tuanya. Tidak dengar nih. Tidak. Ya, oke. Pada waktu kemarin bulan Desember dan Januari kemarin, saya ada beberapa pasien dengan tumbuh kembang yang terhambat. Itu saya tanya, bagaimana pola makannya Bu? Bagaimana? Ibunya bingung. Dia nanya, Sri, anakku makan sehari berapa kali loh? Ini orang tuanya nggak tahu anaknya makan sehari berapa kali. Luar biasa kan? Nah, ini yang harus kita ubah. Jadi orang tua bekerja boleh, oke, nggak apa-apa, tapi tetap perhatian pada anak itu perlu. Kemudian karena sekarang anak-anak sekarang juga gitu, kalau
susah, orang tua susah diajak makan, susah. Ayo ini pegang HP tapi sambil makan. Nah, ini sesuatu yang salah. Jadi perlu kita kembali lagi pada ini pola hidup ya, pola tingkah laku mereka juga kita harus kita perhatikan. Kemudian untuk itu mungkin juga masukan nanti buat Pak Iwan sebagai founder konsep Karnus. Selama ini ya saya ya, terutama saya pribadi itu adalah kurkuma. Kurkuma itu betul-betul membuat anak lapar. Jadi mau tidak mau dia akan makan. Nah, itu salah satu untuk membangkitkan nafsu makan itu adalah dengan kurkuma. Kurkuma atau kalau bahasa Jawa temulawak ya. Itu. Jadi itu betul-betul bisa membangkitkan anak untuk menambah nafsu makannya dia. Nah, kemudian juga untuk anak 4-10 tahun kita perhatikan juga kalau dia banyak minum susu, makannya pasti kurang. Karena dia dengan susu tambahan ya, susu kaleng, susu bubuk, itu lemaknya kan tinggi. Jadi dia sudah merasa kenyang di situ. Nah, kalau susunya berkurang, pasti makannya nasinya atau makanan yang lain dia akan bertambah. Jadi ini harus ada balance. Jadi antara dia minum susu dengan dia makan asupan yang lain. Kemudian juga tadi seperti yang sudah Pak Sabto, ngemilnya mereka. Itu harus kita perhatikan. Camilan yang sehat. Nah, kebetulan salah satu pasien saya kemarin ada satu juga itu termasuk gangguan tumbuh kembang meskipun dia beratnya dengan anak 10 tahun, usia 10 tahun beratnya adalah 50 kg. Ini kan sudah luar biasa. Itu ternyata apa? Tiap hari makannya Indomie. Maaf, mie instan, saya tidak mau sebut namanya, tidak mau sebut merek, mie instan. Ini luar biasa, tiap hari minumnya mie instan lah. Dari situ kan mulai sudah kelihatan lemak-lemak yang tertumpuk, bagaimana yang tertumpuk. Kemudian saya juga ada lagi satu pasien kemarin saya kirim ke Surabaya itu usia 14 tahun dia ada gangguan jantung. Itu tiap hari dia orang tuanya dua-duanya bekerja, dia tiap hari hanya dibelikan masakan Padang. Masakan Padang jangan tiap hari ya, boleh dia karena santan dan macam-macamnya banyak itu, kolesterol dan macam-macam. Sehingga pada saat itu dia datang ke tempat saya, kemudian dulu orang tuanya juga kenal, saya ngobrol-ngobrol, loh kenapa ini kok sampai kayak gini? Kelihatan sekali dia dari gejala-gejala gangguan penyakit jantung keluar semua. Dia cerita begini, oh ya salah. Akhirnya saya kirim ke Surabaya ke dokter jantung di Surabaya untuk observasi lebih lanjut. Karena itu tadi berat badannya berlebih, makannya masakan Padang, yang satu berat badannya berlebih, tiap hari makannya Indomie atau mie instan. Nah, itu makanan-makanan yang kurang sehat ya, bukan tidak kurang sehat untuk tubuh anak terutama. Itu juga harus kita perhatikan. Jadi meskipun sekarang sudah ada mie instan sehat, jangan tiap hari makan mie instan. Nomor satu itu aja. Oke, itu Pak Iswan, Pak Sabto, monggo diteruskan. Luar biasa, Dokter. Ya, terima kasih Dokter Haryo untuk asupannya. Ya, memang itu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa memang orang tua juga mempunyai kewajiban untuk pinter, pinter dalam pola asuh anak tentunya tadi yang disarankan tadi juga untuk bisa memberikan beberapa hal yang bisa meningkatkan nafsu makan, tapi juga tadi juga harus diperhatikan juga setelah nafsu makannya yang dapat yang tinggi tetap harus dipastikan bahwa apa yang diberikan kepada anak tetap harus yang terbaik ya, yang baik dengan kandungan gizi yang seimbang, bukan yang malah nanti kalau dimakan dan akhirnya berlebihan tentunya tadi selain tidak baik juga akan menimbulkan masalah-masalah yang tidak baik di kemudian hari. Baik. Terima kasih sudah mau bergabung dalam acara Health Talk pada siang hari ini. Terima kasih yang tidak terkira buat Pak Sabto sebagai narasumber kita yang senantiasa itu ya mendampingi kita dan berbagi untuk ilmu-ilmu tentang konsep Karnus. Terima kasih Pak Sabto. Terima kasih kembali. Dan juga Dokter Haryo yang juga sudah senang. Dokter Harjono, terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Haryo. Terima kasih Pak, sama-sama. Ya, ada sukses juga. Selalu ya. Terima kasih. Dan Dokter Harjono juga. Bosco tadi tidak bergabung.
Dan untuk rekan-rekan sahabat Karnus yang lain yang banyak sekali dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga pertemuan pada siang hari ini bisa memberikan manfaat ya buat kita semua, buat keluarga dan juga buat sesama tentunya. Nah, untuk itu marilah kita akhirkan perjumpaan pada siang hari yang luar biasa ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Terima kasih atas semuanya kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan baik sikap maupun cakap kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada head talk berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.